Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah ya, temanya yang paling merindukan kamu saat ini dan sudah persiapkan kejutan besar untukmu. Wow. Jadi ya, kita akan melihat ya, siapakah seseorang yang paling merindukan kamu saat ini dan dia sudah mempersiapkan kejutan besar ya untukmu dalam waktu dekat. Jadi kita akan prediksi mulai dari seperti apa energinya, apa yang sudah dia persiapkan ya, dan tindakan apa yang mau dia lakukan ke kamu. Jadi kayak gitu ya. Disclaimer bagi kamu bahwa ini sifatnya general reading ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan tarik energinya, kita akan melihat ya seperti apa energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini. Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Seperti apakah energinya? Ya, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini, tolong berikan petunjuk kepadaku. Oke? Kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Wow. Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan denganmu ya. Tapi yang aku rasakan hubungan kalian ini hubungan yang berjarak, hubungan LDR, hubungan yang terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang sangat jauh ya. Bisa beda kota, bisa beda negara, bisa beda pulau ya, sehingga membuat orang ini nggak bisa menemui kamu setiap saat, sehingga membuat orang ini tuh terkadang sering merasa sedih ya, sering merasa bersalah juga sama kamu ya. Semestinya di posisi-posisi saat ini ya, di saat kamu sedang membutuhkan dia, dia selalu ada buat kamu. Tetapi karena hubungan yang kita jalani ini merupakan hubungan LDR ya, jadi dia nggak bisa bertindak secara lebih gitu karena adanya keterbatasan ruang jarak dan waktu. Walaupun demikian, yang aku lihat orang ini dia sudah persiapkan keseriusan untukmu ya, walaupun memang ya terkadang orang ini terlihat misterius ya. Terkadang kamu juga ingin kepo ya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Tapi percayalah, di balik sisi misteriusnya dia kepada kamu, orang ini menyimpan arti keseriusan ya. Dia sepertinya saat ini sudah mempertimbangkan kamu ya sebagai seseorang yang ingin dia perjuangkan, dan dia berharap bahwa kedepannya langkah hubungan ini semakin lama akan semakin baik dan indah. Kayak gitu. Memang akhir-akhir ini yang aku lihat dia sepertinya terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya, sampai-sampai terkadang dia lupa mengabarimu, dan itu membuat kamu jadi merasa posesif ya, jadi merasa kayak overthinking sama dia, kayak seolah-olah itu ya kenapa ya kamu kok berubah, nggak kayak dulu, padahal dulu tuh kamu selalu ada buat aku, tapi akhir-akhir ini kenapa sikap kamu berubah ya, jadi lebih dingin ya, jadi lebih nggak banyak waktu buatku. Sebenarnya bukan dia nggak cinta sama kamu ya, karena yang aku rasakan di sini dia punya beban saat ini terkait pekerjaan yang dia dapatkan ini melebihi porsi biasanya, sehingga itulah yang membuat orang ini tuh jadi akhir-akhir ini lebih fokus ke pekerjaannya daripada ke hubungannya, dan dia saat ini berharap
rasa pengertian kamu gitu. Karena tanpa pengertian dari kamu, ya orang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Karena saat ini rasa pengertianmu lah yang sangat dia butuhkan. Ya dia sadar kok bahwa dia ini kayak merasa berdosa sama kamu, merasa bersalah ya. Karena ya bisa dibilang sikap dia jadi berubah karena terlalu capek ya. Atau dia akhir-akhir ini jarang menghubungimu. Tapi ya seiring berjalannya waktu dia akan ngomong, akan terbuka kepada kamu tentang apa yang flashback ke belakang tuh dia hadapi untuk mengurangi rasa kecemasan kamu dan mengurangi rasa overthinkingmu. Karena yang aku lihat tuh kamu memang orangnya tuh gampang mikiran ya. Kayak seandainya ada perubahan dikit aja dari dia, kamu sudah mengira dia yang enggak gitu. Padahal ya apa yang kamu pikirkan tuh nggak selalu sesuai dengan fakta realita yang terjadi. Jadi kurangi ya berperang dengan pikiran kamu sendiri sebelum kamu melihat penjelasan atau apa yang sebenarnya sedang dia hadapi. Kayak gitu. Memang orang ini yang aku lihat, dia orang yang menurut aku tuh progresnya lambat ya. Lambat tuh dalam artian ya bukan berarti dia nggak niat menjalin hubungan dengan kamu ya. Karena yang aku rasakan tuh dia tipikal seseorang yang sangat berproses banget ya. Jadi ya dia nggak mau cepat-cepat untuk seriusin kamu sebelum dia benar-benar persiapkan semuanya. Tapi yang aku rasakan tuh energinya dia sudah mulai tergerak pikirannya untuk seriusin kamu. Dan dia akan memberikan kamu suatu kejutan yang tak terduga-duga ke depannya. Jadi seperti itu. Wow. Jadi siap-siap ya di antara kamu. Sebentar lagi akan ada kejutan yang akan kamu terima dari dia. Kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ya energi dia? Seseorang yang saat ini merindukan kamu. Ya, seperti apakah energinya dia? Seseorang yang saat ini paling merindukan kamu? Seperti apakah energi dia? Seseorang yang saat ini paling merindukan kamu. Kita akan lihat dulu. Wow. Kalau aku lihat dari energinya, ya, dia adalah seseorang yang mencintai kamu apa adanya. Meskipun ada ya di antara kalian yang mungkin saja saat ini menjalani hubungan yang terlalu banyak perbedaan, ya, terutama perbedaan karakter, ya, beda usia yang terpaut sangat jauh, atau bisa juga beda keyakinan, ya. Tapi orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal tersebut. Karena saat pertama kali dia mengenal kamu, ya, dia seolah-olah menganggap ya adanya suatu chemistry, ya, dimana ya bisa dibilang kamu tuh tipenya dia banget, ya. Terus walaupun ya aku sama kamu ada perbedaan sifat dan karakter, tapi aku bisa menerima kamu kok gitu, karena kamu tuh berbeda daripada yang lain. Karena dia melihat keseriusanmu, terus dia juga melihat kebaikanmu. Selama ini dia juga melihat bahwa kamu itu orangnya cukup jujur dan terbuka sama dia. Sehingga itulah alasan kenapa dia ini the lovers banget sama kamu, ya. The lovers adalah kartu yang tingkatannya paling tinggi di dalam tarot. Artinya ya orang ini benar-benar mencintai kamu sepenuh hati, ya. Cinta dia ke kamu ini cinta yang tanpa syarat. Jadi ketika kamu ya tanya sama dia sebesar apa sih cinta kamu ke aku, dia pasti bakal marah, ya. Karena ya bisa dibilang tuh tanpa ngomong pun ya orang ini nggak bisa mengukur kedalaman cinta dia kepada kamu. Karena bisa dibilang cinta dia ke kamu ini cinta yang tak terbatas kayak gitu. Memang yang aku lihat tuh terkadang kalian sering ya, kalian ini sering bertengkar ya dalam perbedaan pendapat kayak gitu. Dan terkadang dari hal itu pula ya yang membuat kalian itu jadi pada akhirnya berjarak. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang sempat putus juga sama dia, tapi pada akhirnya karena dia cinta sama kamu ya nyambung lagi ya, nyambung juga sama dia gitu. Karena yang aku rasakan tuh kamu tuh sepertinya sudah punya tempat khusus ya di hatinya dia. Jadi kayak kamu itu nggak bisa digantikan sama siapapun. Ya sekalipun kamu berulah, ya sekalipun terkadang kamu mancing emosinya, terkadang kamu suka pancing gara-gara ke dia, ya. Tapi ya dia nggak bisa menghapus nama kamu di dalam pikiran dia. Karena saat pertama kali aja dia mengenal kamu, ya dia tuh kayak merasa bahwa aku dan kamu ini kayak adanya suatu ikatan chemistry yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi ya walaupun kalian ini sering putus nyambung gak jelas, ya sering berantem terus baikan lagi, ya dia akan tetap ya
mau sama kamu, mau melanjutkan masa depan hubungan ini ke depannya. Bahkan yang aku lihat tuh dikit banyak orang ini sudah menceritakan tentang diri kamu ke keluarganya ya, dan keluarganya itu juga sangat mendukung penuh terhadap kedekatan kalian. Ya cuman saat ini dia berharap ya bahwa kamu semakin lama itu bisa semakin dewasa, karena sebagian di antara mereka itu ada yang menganggap dan merasa bahwa diri kamu tuh terkadang masih terlalu suka dimanja ya, masih terlalu suka manja sama dia, masih suka childish, masih suka ngambekan ya. Jadi orang ini berharap bahwa kedepannya ya kamu tuh bisa semakin dewasa, karena aku nggak mau bersatu dengan kamu di saat dirimu masih belum ada perubahan ya. Karena dia nggak mau adanya suatu kegagalan, karena prinsipnya dia itu ya udah, pernikahan itu satu kali aja seumur hidup. Dia nggak mau ada pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ya makanya dia benar-benar sangat mempertimbangkan kamu kayak gitu. Di sini juga aku melihat ya, kamu sering menganggap dia bahwa dia ini seseorang yang terlalu egois terhadap dirimu. Padahal yang aku rasakan tidak, karena kamu tidak tahu ya apa yang dia hadapi, karena kamu juga nggak merasa menjadi dirinya dia, karena kamu nggak bisa ya membandingkan antara pribadi kamu dengan dirinya dia. Tentu jelas suatu hal yang sangat berbeda. Jadi di sini yang aku lihat tuh bukannya dia egois ke kamu, tapi karena kamu yang kurang bisa tahu tentang posisi dan keadaannya dia. Karena yang aku lihat tuh ya kasihan ya, beberapa di antara mereka itu mereka punya tanggungan yang sangat besar ya, dan beberapa juga sepertinya itu menjadi tulang punggung dari keluarganya. Terus beberapa di antara mereka juga sepertinya itu ya mereka punya tugas untuk menghidupi ya orang tua dia atau adik-adiknya dia. Jadi ya terkadang memang kalau orang yang belum sepenuhnya mengenal dia, kesannya itu kayak dia terlalu egois, padahal enggak ya. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini ya? Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Maaf ya, suara bunda agak jempreng ya, karena ya perubahan cuaca ya, perubahan suhu, jadi kayak tenggorokan aku tuh agak gatel gitu loh ya, jadi serak. Ya di sini aku melihat seseorang yang paling merindukan kamu, dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini sepertinya dia seolah-olah menyembunyikan sesuatu darimu. Sikap dia akhir-akhir ini berubah ke kamu, respon dia ke kamu juga nggak seperti yang dulu. Bahkan beberapa di antara mereka sepertinya mulai menjaga jarak atau mengurangi intensitas komunikasi denganmu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh ada sesuatu hal yang memang dia sembunyikan dari kamu, dan dia sengaja nggak menceritakan hal itu. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah pribadinya, masalah dia dengan pekerjaannya, atau bisa juga masalah dia dengan keluarganya. Sehingga ini sangat berdampak banget ya terhadap intensitas komunikasi kalian yang semakin berkurang gitu. Sebenarnya bukan ini keinginannya, karena keinginan dia ya dia ingin tetap terus terkoneksi sama kamu. Tetapi karena dia ini tipikal seseorang yang ketika ada masalah dia lebih memilih menyendiri ya. Jadi otomatis ya kamu harus siap ya terhadap konsekuensi yang akan terjadi. Karena ketika dia sedang banyak masalah, sedang banyak tekanan ya, dia ini orang yang nggak mau diganggu siapapun ya. Terkadang pun juga ketika dipaksa komunikasinya nggak bakal baik ya. Komunikasi yang menimbulkan kecurigaan dari pihak pasangannya seperti kamu gitu. Karena yang aku lihat tuh ya dia dingin banget ya responnya. Terus dia juga cuek banget ke kamu. Terus beberapa di antara mereka mungkin yang bikin kamu ngerasa kesal ketika kamu telepon atau chat dia nggak ada respon sama sekali ya, kayak gitu. Saat ini sebenarnya dia sedang berada di posisi jalan buntu sih ya. Dia bingung ya, minta bantuan ke kamu juga gak enak, karena selama ini ya dia sering merepotkan kamu ya. Terus beberapa di antara mereka juga ya aku melihat ya mengadu ke temannya pun juga temannya itu gak ada yang peduli sama dia. Jadi saat ini dia benar-benar kayak ingin merenung, ingin sendiri gitu ya, dan berharap bahwa
semesta bisa memberikan dia suatu keajaiban yang bisa menuntaskan masalah dia. Jadi ya di sini yang aku lihat tuh dia sebenarnya kangen sama kamu ya. Dia rindu berat sama kamu, dia kepikiran kamu juga gitu. Merasa bersalah juga ya kepada dirimu. Tapi apa boleh buat ya, orang ini tuh orang yang gak mau memaksakan diri untuk berkomunikasi dengan pasangannya di saat kondisi emosional dia sedang gak stabil. Karena yang aku lihat dia ini pribadi yang cukup keras ya pikirannya, perkataannya pun juga terkadang frontal. Jadi dia gak mau ada sesuatu ya, daripada nanti ada masalah baru, lebih baik untuk saat ini ya dia menghindar dulu atau jaga jarak dulu sama kamu sampai segala situasinya membaik. Dan dia percaya kok bahwa kamu tuh orang yang paling pengertian sama dia ya. Kamu tuh juga orang yang bisa dibilang tuh bisa diandalkan. Jadi dia yakin bahwa kamu pasti cukup memahami ya terhadap situasi dan kondisinya saat ini. Dan bagi kamu yang ngerasa nggak tahu apa yang dihadapi ya, sekarang kan kamu sudah mengerti ya. Jadi kayak kamu harus bisa memahami dia, karena setiap manusia itu memiliki porsi masing-masing dalam menghadapi suatu masalah. Dan kamu juga nggak bisa membedakan antara cara penyelesaian masalah kamu dengan dirinya dia. Tentu jelas berbeda. Mungkin ya, kalau kamu yang cewek-cewek, kamu bisa gampang curhat ya ke teman kamu. Tapi seandainya dia seorang laki-laki, ya kayaknya nggak mungkin juga ya menceritakan sedetail itu. Terutama yang aku rasakan, dia ini orang yang tipikalnya tuh nggak enakan banget ya. Jadi ya udah, dia merasa bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Ya, seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Seperti apa energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Kita lihat dulu. Wow. Kalau aku lihat ya, dia adalah tipikal seseorang yang menurut aku tuh dia punya nilai spiritual yang cukup baik ya. Walaupun basically dia ini bukan tokoh agama, tapi setidaknya orang ini punya kejujuran ya. Dia ini orang yang punya pedoman agama, orang yang masih tahu batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Dan orang ini juga sangat membawa pengaruh positif di dalam kehidupan kamu ya. Jadi yang semula kamu tuh orangnya nggak sabaran ya, kamu jadi lebih tahu bagaimana cara memaknai kesabaran yang sesungguhnya. Terutama bagi kamu yang orangnya selalu negative thinking sama orang ya. Setelah kamu mengenal dia, saat ini kamu jadi mulai belajar ya bagaimana berpikir positive thinking. Terus bagi kamu yang mungkin selama ini ya kamu tuh kayak terlalu jauh dari Tuhan ya, semenjak orang ini hadir di dalam hidup kamu ya, kamu tuh jadi tahu ya bagaimana caranya ya agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ketika kamu mendapatkan masalah. Jadi ya secara nggak sengaja itu kamu juga ketarik energinya ya, ketarik positif juga sama dia gitu. Terus orang ini juga orangnya dewasa banget ya. Jadi ketika kamu ada masalah, terus kamu menceritakan tentang masalah kamu ke dia, dia selalu berusaha memberikan solusi, jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Dan gak lupa juga, orang ini juga selalu mengingatkan kamu tentang doa, ibadah gitu ya. Agar apa yang menjadi masalah kamu itu bisa segera selesai. Kayak gitu. Dan di sini juga, aku melihat ya, orang ini tuh gak ingin ya, cuma membuat kamu bahagia di dunia aja ya, tapi dia juga berharap ya dia bisa membawa kamu ya ke surga ya, dalam artian ya dia ini gak cuma membahagiakan kamu di dunia aja, tapi dia juga membahagiakan kamu di alam sana ya. Kalau dia seorang laki-laki, berarti dia seorang laki-laki yang baik ya, seorang imam yang baik untuk keluarganya. Jika dia seorang perempuan, berarti dia seorang perempuan makmum yang baik ya untuk suaminya. Karena orang ini tuh ya bisa memberikan arahan untuk suaminya ke hal-hal yang lebih positif. Terus kalau dia seorang perempuan juga, dia ini perempuan yang handal, mandiri ya, pinter cari duit sendiri kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ya energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini?
Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Seperti apakah energi dia, seseorang yang paling merindukan kamu saat ini? Kita lihat dulu. Wow. Kalau aku lihat, dia adalah seseorang ya yang memiliki sifat dan karakter yang menurut aku tuh terlalu manipulatif ya. Orang ini memiliki kemampuan ya, pinter banget meluluhkan kamu, pinter banget menaklukkan hati dan perasaanmu ya. Dan seiring berjalannya waktu, ya kamu mulai menyadari gitu betapa berbedanya antara perilaku dia ya dengan perkataannya, karena nggak sinkron ya. Karena dulu ya orang ini menurut aku dia terlalu banyak janji ya sama kamu ya, bahkan beberapa di antara kamu aja kayaknya pernah ya dijanjikan keseriusan sama dia, dijanjikan kesetiaan ya, dijanjikan materi, atau mungkin bisa juga ya kalian dijanjikan pangkat dan jabatan gitu. Tapi pada akhirnya yang aku lihat, karena orang ini ya pandai memanipulasi segalanya ya, pada akhirnya tuh kamu mengetahui bahwa orang ini tuh nggak sebaik sama apa yang kamu bayangkan. Karena orang ini aku lihat tuh dia pintar memanfaatkan kebaikan kamu loh ya. Bahkan ya di saat dia memanfaatkan kamu ya, kamu tuh nggak ngerasa gitu ya bahwa orang ini tuh mendekati kamu karena mereka ini punya niatan tujuan tertentu gitu. Ya memang secara face ya dia terlihat lumayan ya. Kalau cowok berarti ya ganteng, manis gitu. Kalau cewek ya berarti terlihat cantik, elegan ya, manis gitu. Tapi ya bagaimanapun juga cover itu tidak menjanjikan ya sifat seseorang sebelum kamu benar-benar menjalani hubungan sama dia ya. Karena yang aku lihat tuh kamu di awal terlalu kepincut terhadap kelebihannya. Begitu kamu mengetahui kekurangannya, kamu merasa banyak sekali ya ketidakcocokan sama dia. Sampai pada akhirnya ya kamu memutuskan ya untuk pergi menjauh dari dia selamanya. Dan di saat hal itu terjadi ya, batin dia, perasaan dia ini bergejolak ya. Dia seolah dihantui rasa bersalah ya, karena ya dia sudah menyia-nyiakan seseorang yang sudah membantu dia selama ini. Dia sudah menyia-nyiakan seseorang yang tulus menerima dia apa adanya ya. Jadi dia saat ini hidupnya nggak bisa tenang ya, karena dihantui perasaan dosa bersalah kepada kamu. Bahkan ya di antara mereka ini kayaknya ya, bagi mereka yang saat ini sudah berpasangan ya, hubungan mereka itu hancur ya. Kenapa hancur? Ya karena dia sudah menghancurkan perasaan kamu di saat kamu masih sayang-sayang dan cinta-cintanya sama dia. Jadi bisa dibilang saat ini dia sudah mendapatkan buah karma dari apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Dan di sini memang yang aku lihat tuh orang ini penuh dengan kepalsuan ya. Penuh dengan kepalsuan ya. Bahkan ya kamu tuh bisa dibilang kemakan ya sama kepalsuan dia di awal ya, kemakan sama janji-janji manisnya dia. Dan aku nggak nyalain kamu juga, karena menurut aku orang ini orang yang sangat hebat banget ya. Orang yang memang menurut aku tuh passionnya udah sering kayak gitu. Dan kebetulan apesnya itu jatuh di kamu ya. Jadi pada saat ya bisa dibilang kamu cinta-cintanya sama dia, di saat itulah dia memanfaatkan kelebihan kamu. Tapi nggak apa-apa, ikhlasin aja. Pasti akan ada sesuatu hal yang besar yang akan kamu terima ke depannya kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya, seperti apakah energi dia. Seseorang yang saat ini merindukan kamu ya. Seperti apakah energi dia, seseorang yang saat ini paling merindukan kamu. Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Kalau aku lihat ya dari energinya, dia adalah seseorang yang punya niat tekad yang cukup kuat untuk seriusin kamu. Dia juga orang yang menurut aku sering berkontribusi banyak ya di dalam hidup kamu. Dia sering ngebantu kamu ya, entah ngebantu materi, entah support secara dalam artian support secara pikiran ya, entah support kamu dari segi dia bisa menjadi support system yang baik gitu. Yang jelas tuh orang ini memang orang yang ringan tangan ya.
Dia selalu gercep banget ya, dia selalu berusaha mendampingi kamu di dalam situasi apapun. Kamu sama dia sempat ya, dalam artian tuh hubungannya berakhir. Karena yang aku lihat tuh di sini berakhirnya hubungan kalian ini karena kecemburuan, ada juga yang karena kesalahpahaman. Tapi setelah kalian menjalani kehidupan kalian masing-masing ya, orang ini tuh kepikiran kamu dan kamu juga kepikiran dia, yang menandakan bahwa ya kamu sama dia ini masih ada benang merah yang belum putus ya. Sampai pada akhirnya ya kalian bersatu sampai detik ini. Dia ini orang yang menurut aku tuh orang yang susah ditebak ya sikapnya dia. Karena terkadang tuh ya ketika sisi romantisnya keluar, ya udah ya dia ini kayak ya layaknya kayak drama-drama Korea ya. Dia bisa romantisin kamu, sayangin kamu ya. Dia juga bisa sangat peduli terhadap kamu. Tapi terkadang ketika mood dia sedang nggak baik atau ketika dia sedang ada masalah ya, dia juga bisa berubah ya, sikap dia jadi lebih frontal ya, lebih temperamental, emosional, terus juga orangnya lebih keras ya, dinasehatin juga nggak mau, seperti itu. Ya memang yang aku rasakan tuh kamu banyak liku-likunya ya, lika-likunya saat menjalin hubungan sama dia. Terutama menurut aku tuh ya bisa dibilang kamu orangnya terlalu keras kepala. Sedangkan dia ini orang yang sukanya tuh nggak mau dengerin perkataan kamu. Jadi sering sekali ya kamu bertengkar gara-gara perbedaan sifat tersebut. Tapi ya tetap aja ya, seberapa besar kalian bertengkar, ujung-ujungnya tuh kalian tetap saling mencari satu sama lain ya. Seperti saat ini, mungkin ada ya di antara kamu yang saat ini sedang bertengkar sama dia, ya. Tapi pikiran kamu berdiling ya, keinget dia terus. Begitu pula juga dia, ya. Dia berdiling dengan pikiranmu, ya. Jadi dia kepikiran kamu terus, kayak gitu. Jadi bagi kamu yang merasa saat ini masih berantem sama dia, please ya segera perbaiki, segera baikan dulu ya, kemudian diperbaiki, introspeksi diri dulu gitu. Karena yang aku lihat tuh ya kamu punya kekurangan, dia pun juga punya kekurangan. Tapi kalian ini sama-sama nggak sadar terhadap kekurangan tersebut. Dan merasa ya bahwa diri kalian ini benar gitu. Kamu benar dengan pendapatmu dan dia benar dengan pendapatnya. Jadi kurangi rasa ego ya, agar apa yang menjadi tujuan kamu dan dia itu bisa tercapai. Karena kalau nurutin ego terus, ya nggak akan ada habisnya sayang ya. Jadi harus ada perubahan kayak gitu. Terus kita lihat ya, kejutan apa ya yang akan mereka persiapkan untuk kamu. Kejutan besar apa yang akan mereka persiapkan ke kamu. Wow, ini aku melihat ya, beberapa di antara mereka itu kayaknya mereka bakal ngasih barang ke kamu ya. Ngasih barang yang kamu butuhkan, atau bisa juga beberapa di antara mereka itu yang kasih kamu perhiasan sebagai bentuk rasa sayang dia kepada kamu. Tapi ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang ya bisa dibilang ngasih sesuatu walaupun ya nilainya nggak besar, tapi ini hasil dari kerja keras dan bentuk rasa sayangnya loh kepada kamu. Kayak gitu. Terus ada juga ya beberapa di antara mereka ini ya mereka nggak ngasih apa-apa ke kamu, tapi mereka memberikan suatu transisi ya. Dalam artian tuh transisi hubungan yang semula toksik jadi baik. Yang semula dia keras kepala jadi sabar ya. Yang semula dia susah diatur jadi lebih bisa mendengarkan dan menghargai perkataan kamu. Jadi kayak kamu tuh ya merasa dihargai banget gitu. Walaupun kamu nggak ngasih apa-apa, tapi setidaknya kamu tuh masih ada niatan buat serius sama aku. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi. Ya, kejutan besar apa yang akan dia berikan ke kamu? Kejutan apa ya yang akan dia berikan ke kamu? Wow. Kalau di sini sih, aku melihat ya, orang ini akan memberikan perubahan besar ya, perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Selain dia ingin serius sama kamu, orang ini juga ingin meluruskan kesimpang siuran yang terjadi dalam hubungan kalian. Karena ada sebagian di antara kamu yang selama ini tuh selalu curiga ya, menuduh dia dekat dengan beberapa orang. Sedangkan dia nggak merasa melakukan hal itu. Jadi orang ini ingin meluruskan ya masalah ini ya kepada kamu agar kedepannya suatu rencana yang sudah kalian susun itu bisa berjalan lancar. Terus orang ini juga
Ya dia ingin lebih membuktikan kepada kamu bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu gitu ya. Ya memang orang ini pernah melakukan suatu kesalahan sehingga kamu ya tidak mempercayai pendapat dia lagi. Tapi ya orang ini akan mematahkan keraguan kamu ya. Karena dia benar-benar sangat ingin serius ya kedepannya terhadap dirimu. Kita lihat lagi. Kejutan apakah yang akan mereka berikan kepada kamu? Wow. Ya mereka ya ini terutama bagi orang-orang yang saat ini posisinya sedang berpisah sama kamu, sedang berjarak sama kamu ya, atau bisa juga beberapa di antara mereka yang saat ini sedang menjalani hubungan LDR sama kamu. Jadi beberapa di antara mereka itu ya mereka akan ngomong secara jujur ke kamu bahwa ya di saat dia hidup tanpa kamu ya, dia itu kayak keinget kamu terus, kepikiran kamu terus, kayak nggak bisa menghapus nama kamu di dalam batinnya dia. Sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa bergejolak ya perasaannya. Ingin meminta maaf ke kamu, ingin tetap terus melanjutkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang kayak gitu. Terus ya di sini ada juga di antara mereka yang sifatnya akhir-akhir ini dingin ya sama kamu. Ya mereka akan ngasih penjelasan terhadap kamu tentang apa yang membuat dia itu berubah. Ya mungkin ada juga beberapa di antara mereka itu yang berubahnya itu karena sikapmu. Ada juga beberapa di antara mereka yang berubah karena adanya suatu tekanan ya. Ada juga di antara mereka yang sikap dia berubah jadi dingin tuh ya karena kamu nggak bisa diatur ya. Atau mungkin kamu selama ini banyak bohongin dia. Jadi ya mereka ingin meluruskan hal itu ya agar kedepannya kalian ini bisa baik. Kita lihat lagi. Kejutan apa yang akan dia berikan ke kamu? Ya, kejutan seperti apakah yang akan dia berikan ke kamu? Wow. Kalau aku lihat sih ya, ya di sini dia sepertinya akan lebih peduli terhadap hubungannya karena selama ini ya orang ini terlalu nggak peduli ya, dia terlalu egois, dia terlalu mementingkan hidupnya dia sendiri sampai-sampai dia lupa nggak memedulikan kamu, nggak mempedulikan hubungannya. Jadi kedepannya orang ini akan jauh lebih effort ya, yang akan lebih membuktikan ya kepada kamu bahwa dia ini masih ingin serius ya terhadap dirimu. Jadi dia berusaha ya, dia akan tunjukkan ke orang tuamu, dia akan tunjukkan ke kamu bahwa ya dia ini layak untuk menjadi pasanganmu gitu. Selain itu untuk bottom of the deck-nya kita lihat lagi. Wow, overcoming ya, overcoming difficulties ya. Jadi ya aku melihat ya, di balik kesulitan ya pasti akan ada jalan menuju kebahagiaan. Jadi bisa dibilang serumit-rumitnya masalah atau hubungan yang saat ini sedang kalian hadapi, percayalah ya pertolongan Tuhan itu pasti ada. Ya, tergantung bagaimana cara kamu merespon ya ujian yang kamu hadapi. Apakah kamu bisa sabar? Apakah kamu bisa kuat? Apakah kamu ada keinginan untuk perbaiki ya? Apakah kalian ada pikiran untuk bisa dibilang saling peduli satu sama lain? Ya, kalau bisa, ya aku melihat kebahagiaan ini sudah menanti kalian. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian ya. Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa dan ditunggu di readingan-readingan berikutnya ya. Semoga teman-teman selalu berbahagia. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan hubungi aja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.